بارها ما گفته بودیم که ما اعتمادی به دشمن نداریم و دشمن بدعهد هست، دشمنیه که Jangan pernah memandang remeh lawanmu, karena boleh jadi lawanmu lah yang lebih kuat. Peribahasa yang menggambarkan Donald Trump mulai frustrasi hebat karena perang melawan Iran yang gak kunjung berakhir. Trump yang sudah gembar-gembor menguasai Selat Hormuz kini menerima kekalahan yang telak. Juru bicara IRGC, Sardar Hossein Mohebbi mengatakan Trump gak akan bisa menguasai jalur perdagangan paling penting di dunia ini dari tangan Iran. Setiap kapal yang melintas atas perintah Amerika akan segera diledakkan dan dihancurkan. Terbaru, IRGC mengklaim menghalau 4 kapal dan mencoba melintasi Selat Hormuz. Trump akhirnya menyerah dan dikabarkan segera menarik pasukan dari Iran. Ini bukanlah bualan semata, dianalisis langsung oleh jurnalis Al Jazeera Sulaiman Ahmad. Sulaiman Ahmad mengklaim Trump telah kembali mengajukan negosiasi damai karena sudah tak sanggup berperang melawan Iran. Apakah ini menjadi awal dari perdamaian di Timur Tengah? Cetak Gol coba merangkum kekalahan nyata Amerika Serikat dalam perang melawan Iran sebagai berikut. AS kala telak gagal kuasai Selat Hormuz dari tangan Iran. Orang yang angkuh akan menerima balasan setimpal di kemudian hari. Begitulah yang dirasakan Donald Trump saat ini ketika Republik Islam Iran semakin perkasa dan sulit dikalahkan. Korps Garda Revolusi Islam Iran kembali melancarkan serangan dalam skala besar. Kali ini pertempuran di Selat Hormuz kembali pecah setelah IRGC mengklaim menyerang kapal komersial. Satu kapal tanker yang mencoba memaksa melintas di kawasan Selat Hormuz dikabarkan meledak hebat. Sementara beberapa kapal lainnya harus berbalik arah karena takut diserang oleh IRGC. Menurut IRGC, kapal tersebut melintas tidak izin dengan Iran selaku pengendali Selat Hormuz yang sah. Korps Garda Revolusi mengklaim kapal ini dipaksa melintas oleh pasukan teroris Amerika Serikat. IRGC menyatakan setiap kapal yang mencoba melintas atas perintah AS akan segera diledakkan secara paksa. Setiap kapal yang terjebak dalam tipu daya teroris Amerika dan mencoba melintas tanpa koordinasi dengan Republik Islam Iran akan menemui nasib yang sama, tegas IRGC. IRGC mengklaim bahwasannya Selat Hormuz masih berada di bawah kendali Republik Islam Iran. Pernyataan ini disampaikan oleh Sardar Hossein Mohebbi selaku juru bicara IRGC. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak sejenak pernyataan dari pria berumur 65 tahun ini. بعد از تفاهمنامه‌ای که متعاقب اون آتشبس منعقد شد قرار بر این شد که در واقع تنگه هرمز بازگشایی بشه و مدیریت و با ترتیبات ایرانی عبور و مرور کشتی ها در اون جریان داشته باشه. این در واقع بخش در بند 5 تفاهمنامه ذکر شد. اما خب متاسفانه آمریکا همونطور Dalam video tersebut, Sardar Hossein Mohebbi mengatakan Amerika selalu melanggar kesepakatan. Mohebbi menyebut kapal yang diledakkan IRGC merupakan konsekuensi yang harus diterima. Muhammad Akraminia juga sependapat oleh pernyataan yang disampaikan Mohebbi. Juru bicara Angkatan Darat Iran ini menegaskan seluruh pihak sekalipun itu Amerika harus patuh peraturan Iran. Akraminia gak segan-segan akan mengambil tindakan jauh lebih besar jika ada yang melanggar. Berbagai tindakan berani dari IRGC menunjukkan bahwasannya Iran masih memegang kendali Selat Hormuz. Ini sekaligus membantah klaim yang kerap berulang kali diucapkan oleh Donald Trump.
Presiden berambut pirang ini selalu saja mengatakan Selat Hormuz selalu di bawah kendali Iran. CENTCOM sempat membantah klaim dari IRGC. Pusat Komando Militer AS ini merilis sebuah pernyataan resmi yang menyebut Selat Hormuz berada di bawah kendali Amerika. Namun apa yang disampaikan CENTCOM tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Korps Garda Revolusi kembali memblokade 4 kapal yang mencoba melintasi Selat Hormuz atas izin AS. IRGC mengklaim dalam 24 jam terakhir, pasukannya sudah menghentikan puluhan kapal. Mereka nggak segan-segan kembali melakukan peledakan jika kapal tersebut membandel. 4 kapal yang bermaksud melintasi wilayah selatan Selat Hormuz melalui rute ilegal dan tidak aman dihentikan selama 24 jam terakhir. Setelah tembakan peringatan dilepaskan oleh Angkatan Laut IRGC. Tulis pernyataan resmi IRGC. Dalam beberapa pekan terakhir, Iran telah menyerang hampir puluhan kapal tanker. Kapal ini dianggap telah melanggar rute dengan melintas di dekat pantai Oman. Satu yang perlu diingat, bahwasannya serangan IRGC kali ini dilancarkan dalam skala besar. Kalau kita ibaratkan kemarahan Iran seperti peribahasa, jangan mengganggu harimau yang sedang tertidur pulas. Korps Garda Revolusi yang dikenal punya jiwa pemberani, bahkan memperluas blokade sampai ke Bab al-Mandab. IRGC bekerja sama dengan milisi Houthi dari Yaman untuk mengusir penjajah. Manuver ini dikabarkan semakin mengganggu jalur perdagangan minyak, terutama dari Arab Saudi yang biasanya dikirim lewat Teluk Persia. Kenyataan pahit tersebut diungkapkan oleh Kepala Strategi Global di RBC Capital Markets, Helima Crofts. Jika jalur tersebut menjadi tak bisa dioperasikan, maka gangguan pasokan minyak akan menjadi lebih serius dan kita akan mulai berbicara lagi tentang situasi tidak ada jalan keluar, kata Crofts dikutip dari CNN. Tidak cukup sampai di situ. Iran juga melakukan satu manuver pamungkas. Jika biasanya cuma menyerang dengan amunisi jarak jauh, kini IRGC berani mendekati kapal-kapal AS. Laporan menyebut Iran bakal mengirim kapal selam kecil yang didesain dari wilayah kekuasaan Iran. Trump mulai frustrasi hebat, Iran tak kunjung menyerah. Berbagai perlawanan dari IRGC pelan-pelan telah melemahkan mental Donald Trump. Presiden Amerika Serikat ke-47 ini semakin frustrasi karena Republik Islam Iran gak kunjung menyerah. Trump mengira perang melawan Iran akan berlangsung secara singkat. Namun hingga memasuki bulan kelima, perseteruan antar kedua negara belum sepenuhnya bisa terselesaikan. Menurut laporan The Wall Street Journal, beberapa penasihat menyebut Trump tengah mengalami beban mental yang sangat berat. Sang presiden kini terlihat murung dan memilih menghindar dari media. Menurut pengakuannya, Amerika akan berada dalam krisis besar jika terus memaksakan berperang. Masalah utamanya karena stok rudal pencegat serta amunisi presisi AS yang kian menipis. AS sedang merencanakan perang yang lebih luas. Kami tidak memiliki cukup persediaan untuk mempertahankan operasi secara aman, dan saya rasa Gedung Putih tidak mengetahui hal itu, kata pejabat tersebut. Melihat fakta tersebut, apa tindakan yang akan dipilih oleh Trump? Apakah sang presiden memilih untuk melanjutkan perundingan atau justru mengambil langkah untuk berperang habis-habisan? Trump nampaknya lebih memilih opsi kedua. Penasihat Gedung Putih mengatakan sang presiden sedang dalam mode balas dendam untuk menghancurkan total Teheran. Para pejabat Gedung Putih percaya jika konflik Iran sudah nggak bisa diselesaikan
lewat jalur diplomasi. Sebelumnya, Masoud Pezeshkian juga menyatakan perang skala penuh melawan AS. Kenyataannya adalah bahwa saat ini Republik Islam Iran terlibat dalam perang skala penuh. Perang saat ini bukan hanya perang rudal, musuh telah menyimpulkan bahwa mereka tidak dapat memaksa rakyat Iran untuk menyerah melalui serangan militer, tegas Presiden Iran tersebut. Pezeshkian juga memperingatkan konsekuensi yang diterima oleh Amerika Serikat. Dia mengatakan Iran tetap mempertahankan setiap jengkal wilayah yang dijajah AS. Trump lebih memilih bertempur habis-habisan melawan Iran bukan tanpa alasan. Selama perang 5 bulan terakhir, konflik ini membawa mudarat terutama untuk Amerika Serikat. Kenaikan harga bahan bakar minyak di Amerika Serikat semakin tidak terkendali. Pasalnya, stok minyak di seluruh dunia hampir dipastikan terhambat karena perang dengan Iran. Konflik ini juga telah merenggangkan hubungan Trump dengan Benjamin Netanyahu. Trump bahkan dilaporkan enggan berkomunikasi dengan Perdana Menteri Israel ini. Padahal Netanyahu sudah beberapa kali menjadwalkan agenda dan berkunjung ke Washington. Selain beban politik, perang dengan Iran juga memberikan tekanan personal bagi militer AS. 18 personel Amerika dikabarkan tewas selama perang bergejolak dari bulan Maret. Terbaru, Republik Islam Iran telah membunuh 4 prajurit dan 500 tentara AS lainnya mengalami kritis. Sulaiman Ahmad membocorkan jika Trump saat ini nggak punya pilihan selain negosiasi damai. Jurnalis Al Jazeera ini memberikan beberapa analisis tersebut ke publik. Sulaiman Ahmad mengatakan Trump sudah mengajukan permohonan damai dengan Iran. Alasan utamanya adalah karena prajurit AS yang terus-menerus menjadi korban akibat serangan Iran. Namun yang perlu diingat, klaim dari Sulaiman Ahmad masih belum 100% terverifikasi benar. Jika kita menduga-duga, ucapan sang jurnalis memang ada sedikit benarnya. Selama ini kubu Washington telah menghabiskan 37 miliar dolar atau sekitar 626 triliun rupiah. Jika perang terus-menerus tanpa akhir, akan membuat keuangan Paman Sam menjadi gonjang-ganjing. Kenyataan pahit ini semakin menyeret nama Donald Trump ke dalam lubang kehancuran. Sang presiden yang memulai perang mendapat tekanan masif dari warga Paman Sam. Bahkan survei dari berbagai lembaga memperlihatkan perang Iran menjadi perang yang paling dibenci warga AS. Hal ini dikarenakan konflik yang berlangsung terlalu lama tanpa kepastian, serta mempengaruhi ekonomi. Pengen hiking tapi budget kamu kurang untuk beli sepatu? Aku rekomendasiin sepatu dari brand Lidu dengan harga 178 ribuan saja. Cek linknya di bawah ini. AS akhirnya menyerah, tarik pasukan dari Timur Tengah. Jalan pertempuran lebih panjang yang diambil Trump seolah menjadi blunder. Amerika Serikat nampaknya belum memahami betapa pedihnya ketentuan hukum karma. Kali ini pihak agresor membombardir markas Angkatan Laut IRGC yang berada di Provinsi Gilan, Iran Utara. Rekaman yang beredar menunjukkan situs tersebut hangus terbakar, dipenuhi kepulan asap hitam tebal. Apakah ada korban jiwa dalam tragedi tersebut? Namun yang jelas serangan tersebut sudah dikonfirmasi oleh Ali Bagheri selaku Wakil Gubernur Provinsi Gilan. Pagi ini markas besar pasukan Angkatan Laut IRGC di Ziba Kenar menjadi sasaran proyektil musuh Amerika yang merusak beberapa peralatan di kompleks tersebut, kata Bagheri kepada kantor berita IRNA. Setelah harga dirinya disenggol seperti itu, Republik Islam Iran tentu menolak berdiam diri tanpa pikir panjang dan belas kasihan.
Korps Garda Revolusi Islam Iran segera melancarkan serangan balasan. Dimulai dengan gempuran tak terduga yang menghanguskan markas militer Al-Jufair di Bahrain. Hal ini dikonfirmasi oleh militer Iran dalam pernyataan resminya. Benar saja, rekaman yang beredar memperlihatkan betapa brutalnya serangan balasan Teheran. Pasalnya, situs tersebut berhasil diobrak-abrik hingga menimbulkan sejumlah ledakan keras. Bahkan laporan menyebut bala tentara AS yang perlahan mundur dari sejumlah pangkalan Timur Tengah. Salah satunya pangkalan udara Ali Al-Udeid Qatar yang mulai dikosongkan dengan penarikan pasukan serta jet tempur. Hal ini terlihat dari citra satelit yang mendeteksi penurunan drastis aktivitas militer di pangkalan tersebut. Hal serupa juga berlaku untuk markas militer Amerika di Yordania. Kabarnya pangkalan udara King Faisal dan Muwafaq Salti telah dikosongkan dalam beberapa waktu terakhir. Hal ini dilakukan setelah sebagian asetnya terkena serangan sehingga tidak bisa lagi digunakan.